Ya, Anda kembali dalam Selamat Pagi Indonesia. Tadi saya nyontek sedikit ini, Robert bukan lagi nyontek, apa kamu lagi sih? mencari inspirasi, ya kan? Mencari inspirasi dari the most popular cuts dan juga hair color. Kurang lebih seperti ini ya? Iya, Ya kan? ini kalau saya lihat, waduh ini sepertinya karakter wanita karir sekali. Tapi sebenarnya karakter apa sih yang ingin digambarkan dengan model Mas Wisnu Oke, seperti ini? kebetulan model saya ini adalah dia wanita karir, bekerja di suatu perusahaan yang modern. Makanya saya sesuaikan dengan di mana dia bekerja, kepribadian seperti apa. Sebelumnya dia juga sebagai hair fashion juga. Jadi kembali lagi kita sesuaikan dengan karakter atau kepribadian dia. Gitu. Oke, Mas, ini saya pengen tanya nih. Saya kan Google ya, kemudian yang keluar adalah gambar-gambar seperti ini. Apakah kemudian ini akan menjadi parameter deh kan dari style-style yang akan digunakan di tahun ini? Kalau seperti ini gimana Mas style ya? Panjang, kurang lebih warnanya hampir sama. Ya, sebenarnya ini kelebihan dari tren yang sekarang yaitu long bob. Dimana kalau pada dulu kalau dengan model bob harus dia pendek. Pada saat dia panjang sedikit dia udah mulai berubah modelnya. Tapi yang sekarang kita gunting segini. Pada saat dia memanjang seperti ini, tetap modelnya tetap update. Gitu Tetap loh. update. Oh, Tetap kalau update. ini pasti disukai suami nih. Karena istrinya akan kemudian lebih jarang untuk ke potong rambut ya kan? Karena irit ya. Lebih irit. Jadi pendeknya seperti ini, panjangnya seperti Iya, ini. kurang lebih kayak gitu. Keren. Jadi itu nggak mesti harus layer atau apa, tapi dengan potongan yang justru itu rata sekarang juga tren bisa, ya? 2019 layer udah semakin ditinggalkan. Jadi sekarang trennya lebih ke one length, akan tetapi ada layer di dalamnya yang biasa kita sebut dengan long layer di bagian dalam. Kalau Mbak In ini kan bisa dikatakan rambutnya cukup tanggung ya, tapi apakah rambut pendek masih merajai tren 2019? Ya, seperti ini mungkin Lihat ini dulu. kelihatan rambut pendek. Ya, rambut pendek yang kemudian menjadi banyak sekali di tahun 2018. Apakah trennya akan berlanjut di tahun ini? Ya, ini masih sangat masih sangat kompetitif dengan yang 2019. Bisa dilihat itu di bagian bawahnya dia tetap keras, garisnya cukup tajam, akan tapi di bagian crownnya dia ada sedikit movement atau texture. Jadi memang tren yang sekarang seperti itu. Texture ya. Texture di bagian crownnya. Tidak satu warna Robert, jadi akan bisa beragam warna dan dilihatnya dari belakang beda, dari depan beda. Oh, seperti itu. Iya. Oh, berarti itu yang membuat kemudian cat rambut semakin mahal ya Mas ya. Oh, saya balik harga lagi. Karena itu yang dipedulikan oleh laki-laki ya kan atau suami. Karena kalau menurut laki-laki kan kalau udah cantik aja ya Mas. Iya. Dan kepercayaan diri jangan lupa. Kepercayaan dirinya. Iya. Oke. Kalau warna-warna rambut seperti ini Mas, bagaimana nih? Saya mau tanya. Nah, kalau kita kan warna-warna rambut seperti ini, kita lihat banyak influencer nih, ya kan, yang kemudian warna rambutnya seperti ini. Kalau sendiri kita lihat di tahun 2019, apakah warna-warna seperti ini? Saya nggak tahu warnanya apa, silver? Namanya apa sih? Ya, untuk 2019 ini lebih ke ash silver. Sekarang masih 2018 juga, tapi sekarang untuk warna-warna kategori lebih hair fashion, sekarang lebih dipilih ke ash silver. Ash silver lebih high fashion. Yes. Lebih high fashion. Oke. Ada lagi Robert mungkin contohnya sudah ya cukup. seperti itu ya. Jadi itu gambaran terkait dengan hairstylist rambut 2019 untuk ukuran wanita ya. Nah, kalau laki-laki kita berbicaranya gimana nih? Kalau laki-laki bagaimana? Nah, kalau untuk laki-laki sekarang masih tetap di model undercut. Ya. Kalau dulu 2018 dia lebih slick di bagian atas, kalau sekarang lebih dry texture. Lebih dry texture itu seperti jadi kalau kemarin itu dia lebih slick, lebih licin di bagian atas, tapi sampingnya tetap tipis. Kalau sekarang atasnya dia lebih texture. Lebih texture itu berarti lebih sedikit yang water base, berarti tidak terlihat lebih licin. Lebih licin udah mulai ditinggalkan, sekarang udah mulai lebih dry. Dry ya, jadi lebih ke natural juga ya. Iya, lebih ke natural. Jadi nggak lagi lengket-lengket. Untuk keramas pomade itu nggak perlu 1 jam ya, habis pakai pomade keramasnya lama. Jadi nggak kayak pakai lem, ya kan? Kalau pakai lem itu susah memang bersihinnya Mas, itu luar biasa PR-nya. Oke, saya kembali ke perempuan ya, karena laki-laki tampaknya sudah ya cukup wajar lah ya, kemudian perubahannya. Jenis muka atau tekstur wajah seperti apa yang cocok dengan karakter rambut seperti apa? Oke, kalau ini kan Mbak In wajahnya tirus seperti saya, ini cocoknya kayak gimana ya? Mungkin yang agak penuh gitu. Ya, katanya dia adalah ini muka hoki Mas, ya kan? Karena mau Imlek ini muka hoki, ya kan? Pasti dalam kita menggunting itu kita harus melihat struktur wajahnya, apakah dia bulat atau panjang, dan gitu akan disesuaikan. Misalnya dia mempunyai mukanya panjang, kita bisa berikan poni di bagian atas untuk lebih membelah agar wajahnya tidak terlalu panjang. Misalnya wajahnya agak bulat, kita bisa beli layer di bagian sampingnya agar ada efek menutup di bagian sampingnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam menyesuaikan guntingan ke bentuk wajah. Ya, tapi gitu, itu ya balik lagi karakter ya. Kalau pelanggan-pelanggan dari Mas Wisnu sebetulnya
di tahun 2018 kemarin lebih sering ingin dimintai seperti apa sih modelnya? Kalau di salon sendiri sekarang lebih variatif ya, tergantung dia base kerjanya di mana, kegiatannya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, itu disesuaikan dengan level warna biasanya. Kalau untuk yang lebih kalem, mungkin kita bisa pilih warna yang lebih gelap. Untuk yang medium seperti Mbak In ini, aku pilih dengan warna yang lebih ke ash brown. Jadi sebenarnya saat ini sudah banyak aware ya, atau kesadaran dari mereka sendiri harusnya seperti apa yang sesuai dengan kepribadian. Betul. Kalau sini Anda katakan misalnya Mas warna medium ya, warna kulit kan itu kan warna kulit medium. Tampilannya, warna rambutnya. Oh iya, kalau gitu cocoknya dengan selain warna coklat, warna apa lagi yang kemudian cocok di jenis muka seperti Mbak In dan juga kulit seperti Mbak In? Kalau dengan pantulan warna, pastinya kita harus menyesuaikan dengan pantulan warna atau jenis warna di kulit tamu kita ya. Kalau misalnya dia warnanya ke arahnya ke dingin atau tidak terlalu pucat, kita bisa pilih warna yang seperti keunguan, ais keunguan, itu bisa lebih cocok di kulit. Jadi kenapa mesti disesuaikan dengan warna kulit agar coloring di rambut itu justru memaksimalkan warna kulitnya agar dia kelihatan lebih cerah. Kalau warna kulitnya terang, katakanlah putih seperti Robert ini, gimana? Mas Robert biasanya level warna apapun cocok-cocok Oh aja. gitu, bisa ya Mas ya. Gimana salonnya Mas kalau gitu contoh mana? Irwan Tim Hair Design. Tuh kan. Iya, mungkin pertama kita bisa kalau sekarang tuh ada jepit jedar ya. Jadi jepit jedar itu ya. Karena jadi, yang bikin jedar bukan. Jessica Iskandar bukan ya. Oke. Jadi kita bisa jepit dulu digulung seperti ini misalnya. Setelah itu dibagi 4 kita gulung ke arah keluar. Setelah itu untuk stylingnya kita bisa tundukkan dulu untuk mendapatkan volumenya, ya seperti ini. Lalu dikeluarkan seperti ini, ya. Sebelumnya kita kasih hairspray di bagian luarnya. Seperti ini, sedikit, ya. Lalu kita keluarkan begini, lalu kita angkat. Kita bisa hairspray. Ya, jadi dia volumenya tetap dapat gitu. Wow, jadi hanya butuh tangan dan hairspray. Praktis loh ini. Tadi di belakang si Nela bilang gini, hebat ya. Hebat. Ya hebat lah pekerjaannya seperti ini, profesional. Dia kan udah ahlinya, hebat. Iya. Gitu. Iya, praktis ya, aduh. Keren. Gimana naik keren ya? Iya, Praktis boleh. Nanti jadi saya kalau dengan kondisi biasanya gini loh, permasalahan wanita. Ketika selesai keramas, blow dulu, catok dulu. Itu kan saya juga ngeliatnya kasihan, ya kan udah cantik kok ngapain kemudian ribet-ribet banget gitu kan. Padahal kan kalau cantik-cantik aja kan seperti itu. Ya kan Mas betul ya? Iya, betul. Yang penting percaya diri kan? Percaya dirinya. Tapi jadi kita tidak perlu catok-catok ini ya sebetulnya. Iya, kalau kita misalnya melakukan servis tadi yang aku bilang blow permanen tadi, kita nggak perlu catok-catok, kita nggak perlu blow-blow, itu hanya dikerlingkan saja, dipakai jepit jedar yang saya bilang tadi, lakukan step yang saya lakukan tadi. Jadi 2019 prinsipnya cepat, praktis, lebih simpel dan keren. Iya, bahkan sekarang kan dengan teknik balayage yang seperti aku bilang tadi, itu sangat praktis sekali gitu. Biasanya orang highlight dia harus kembali lagi 3 bulan kemudian karena dia udah mulai turun warnanya. Tapi kalau balayage dia semakin bahkan setelah 6 bulan pun warnanya tetap natural. Oh, itu natural. Oke, tapi ada juga trik lain dong Mas berhubungan dengan kemudian catokan, ada catokan di sini, ada catokan, kemudian ada juga hair dryer ya kan. Saya ingin melihat di tips saling sebetulnya saya bisa lakukannya, ya kan? Menjadi pacar teladan kan seperti itu. Tapi bersama kami akan segera kembali. Selamat pagi Indonesia. Iya, menarik sekali tentunya untuk disimak ya. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana Mas Wisnu ini men-styling dengan cara yang cukup simpel dan juga mudah praktis. Tapi saya ingin melihat trik-trik lain Mas. Seperti apa sih kemudian trik-trik lain? Ya, saya akan praktekkan bagaimana cara simpel nyatok di rumah gitu ya. Bagaimana mendapatkan look seperti ini, apa aja yang mesti dipersiapkan. Sebenarnya gampang, kita bagi rambut menjadi 2 bagian atas. Lalu kita ambil rambut, jangan terlalu tipis, agak tebal aja. Lalu kita gunakan catok bulat, ya. Posisinya vertikal. Vertikal.
Lalu apa bedanya kalau vertikal sama horizontal? Kalau horizontal dia untuk mendapatkan volume. Semakin vertikal dia semakin mendapatkan lurus, semakin flat. Nah, lalu kita ambil, kita putar ke bagian luar seperti ini, kita gulung, tarik ke ujung. Nah di bagian ujungnya jangan terlalu dicatok, jadi agak dilus gini, biar ujungnya nggak terlalu keriting. Ini efek-efek untuk guntingan yang sekarang. Nah, kita di bagian belakang juga sama seperti itu, kita catok ke arah luar, kita fokus di akar sebentar, tarik ke ujung, lalu ujungnya salur seperti ini. Ada yang ngerjain. Kalau di rumah pegel. Robert, ini jadi pelajaran penting loh untuk kamu sebagai pacar teladan. Oh iya benar, Siapa sebagai tahu. kamu juga ya kan. Kan? Kemudian kalau ke kantor lebih sigap gitu kan. Set, data udah cetar gitu kan, Akhirnya langsung harus. siaran. Untuk Ya. bagian sebelah kiri juga sama, kita seperti ini, kita catok arah keluar, fokus di akar, tarik ke ujung. Nah, Oke. ujungnya jangan. Jadi Jadi ini prinsipnya untuk tampilan yang curly dan juga Curly. akan membuat bervolume. ya. Nah, mungkin ada alat-alat lainnya yang bisa ditunjukkan Mas Wisnu seperti sisir-sisir apa yang ajaib yang bisa merubah kita, merubah personality kita menjadi Sebenarnya lebih sekarang pede itu gitu. tampilannya kan dia lebih natural. Jadi sebenarnya justru sekarang kita menghindari sisir. Justru tangan kita yang akan menjadi sisir. Karena kalau kita sisir itu tampilannya akan terlalu rapih. Betul. Gitu. Betul, Mas. Jadi justru sekarang karena memang temanya sangat simpel, Iya. jadi kita menggunakan tangan kita untuk menata. Kira-kira seperti itu. Ya, lagi-lagi perempuan ya. Tapi Iya. tadi itu ya. Kalau Mbak En sendiri ini berapa lama Mbak kalau dengan fondasi potongan ya yang dibuat Mas Wisnu? Persiapannya berapa lama kira-kira? Saya itu baru bolak-balik ke Wisnu lagi untuk potong dan ngecat bisa 6 bulan loh. 6 bulan. Jadi 6 bulan bolak-balik. Berarti Low maintenance banget. low maintenance Ya, banget. maintenance banget ya. Dan menurut Mbak En, rambut itu berarti sangat penting dong ya untuk Iya, Ya, jadi iya. nggak Dibawa ribet sehari-hari. kalau ke siap-siap mau ke kantor atau apa. Ini simple banget. Jadi baru 6 bulan lagi baru ketemu Wisnu biasanya. 6 bulan kangen baru deh. ketemu ya. Lepas kangennya 6 bulan sekarang. Kalau laki-laki itu lebih cepat ya, tapi paling mungkin potongannya ya seperti itu lagi, seperti itu lagi. Nah, Iya. ada nggak sih terobosan baru untuk apa ya? Potongan untuk pria. laki-laki sekarang kan terutama untuk laki-laki yang rambutnya terlalu lurus kayak Iya, Mas Robert gini kayak gini. misalnya, masalahnya kan dia nggak bisa di style ke atas, Iya. dia nggak bisa terlalu Bisa nggak panjang. styling saya berubah sekarang? Eh, nah itu dia di salon kita ada namanya Opa Perm. Iya. Jadi bagaimana untuk membuat rambut yang tadinya dia terlalu kaku, Iya. kalau untuk panjang kan susah. Nah kita bisa lakukan Opa Perm dulu. Oh, perm. Jadi kayak Ah, kriwil-kriwil gitu. Jadi sebenarnya dia nggak membuat rambut menjadi keriting, tapi Iya. men-style rambut agar tetap stay untuk bisa lebih naik, lebih volume. Dan ini juga Jadi bisa kayak disesuaikan. jambul katulistiwa gitu Iya. rambutnya. Dan itu sekarang udah mulai banyak diminati karena simple banget. Setelah kita melakukan Opa Perm, kita hanya kering-keringkan, pakai tangan, selesai. Oke, Gitu. tapi potongan tipis kanan kiri itu masih aja Sekarang ya? masih ada. Gitu. Masih Kalau ada. sekarang bisa nggak nih seri style berbeda? Nggak bisa ya, rambutnya ada sedikit Kayaknya udah minimalis, bagus, iya. ya kan? Sebenarnya kalau saya sih kemudian model yang saya mau adalah lama potongnya. Jadi biar iri, ya kan? Barbershop 2 bulan sekali kalau bisa. Nah itu dia, tapi kalau kita lihat berarti barbershop ini masih laris terus ya. Masih, Usaha masih seperti oke. Dan juga barber. banyak juga diminati. di Irwan Tim kan potongan rambut untuk laki-laki yang Masih masih banyak, sangat banyak, sangat nah, sekarang, banyak. pertanyaan saya Mas, kalau seandainya di perempuan rambutnya sering kena catok, kemudian rambutnya sering kena hairspray, Betul. hair dryer, itu perawatannya berarti semakin mahal lagi dong. Jadi prinsipnya gini, kita mesti lihat apakah dia pewarnaan, apakah menggunakan bleach, apakah hanya pewarnaan saja, itu kembali lagi dikonsultasikan sama hairdressernya. Tentu hairdressernya akan memberikan saran bagaimana untuk memaintain, baik itu warnanya, kesehatan rambut dan sebagainya. Untuk kesehatan rambut kita bisa melakukan treatment di salon. Di salon kita ada Kelasas Institute, di situ kita bisa dilihat sejauh mana kebutuhannya tergantung dari porositas rambut, sehingga kita bisa memaintain. Jadi saya sarankan untuk para pemirsa jangan cuma hanya coloring aja tapi Betul. nggak ada perawatan. Maintenance-nya benar. Maintenance-nya juga Cantiknya masih ada. sekarang, ya kan nanti botaknya udah tua. Kan itu misalnya hair loss, right? itu tidak ya kan ingin hair loss seperti itu kan itu ya. konsekuensi dari kemudian banyak coloring. Banyak coloring, tidak ada perawatan, Tidak ada perawatan. hanya coloring aja.
juga, bleachnya juga terlalu over. Nah itu juga harus diseimbangi. Ya, jadi balik lagi konsultasikan ke hairdressernya treatment seperti apa yang cocok dengan perawatan yang sudah Tapi pada umumnya misalnya mereka yang kemudian tidak sempat untuk datang ke salon gitu kan, pada umumnya apa sih kemudian perawatan? banyak kok sekarang ya, minimal conditioner, bisa menggunakan serum-serum yang untuk melembutkan rambut sekarang udah banyak beredar. Masker rambut sekarang udah banyak beredar, bisa dilakukan di rumah, it's so easy. Jadi it's very simple sebenarnya ya. Masker Jadi, rambut. masker rambut karena itu sudah ada begitu ya dalam bentuk seperti cup seperti itu. Kita tinggal pakai setelah habis keramas, mau pakai conditioner atau masker rambut, didiamkan sekitar 30 menit gitu ya, Mas Wisnu. Ya udah dicuci langsung lembut lagi. Jadi harus rajin sebagai perempuan itu ya, kita ingatkan kembali nih. Mas Wisnu, terima kasih banyak. Satu lagi. Mumpung masih ada durasi. Benar, kemudian semakin banyak shampooan atau cuci rambut itu semakin tidak baik. Itu dulu. Kenapa? Karena pH di sampo sendiri kalau zaman dulu tuh di atas 7. Jadi kalau sekarang kebanyakan sampo udah pH balance. Jadi harusnya sekarang sampo udah bagus-bagus dan nggak masalah untuk sampo tiap hari. Masalah. Terjawab Jadi itu sudah ya. Semua pertanyaan saya ya. Selama ini saya suka takut cuci rambut. Saya kan cuci rambut 2 hari sekali karena katanya kalau banyak cuci rambut kemudian tidak bagus. Iya, Oke. itu ya yang perlu menjadi perhatian lagi bagi para wanita bahwa jangan cuman mau stylistnya aja, tapi juga harus di maintenance. Itu juga tidak kalah penting ya. Jadi budgetnya harus budget penampilan dan juga budget maintenance. Betul. ya. Baik, Mas Wisnu, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Ian. Baik. Terima kasih ya telah hadir di sini. Jangan jangan sungkan-sungkan kalau main ke sini lagi ya. Kita banyak butuh bantuan loh potongan di sini.